Ketemu lagi kita nih di podcast Daily Bread for Your Soul. One chapter, every day nourish your spirit. Amin. Wah, luar biasa banget hari ini. Seneng ya kita bisa kumpul lagi buat menyelami kekayaan firman Tuhan bareng-bareng. Bener banget, selalu ada yang baru dan menyegarkan dari firman Tuhan buat kita pelajari setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih, ada satu realitas yang kayaknya ya sering banget kita jalani tapi jarang kita sadari. Oh iya, realitas tentang apa tuh? Jadi gini, kita kan biasanya mikir kalau, ujian terberat dari iman kita itu adalah pas segala sesuatunya berantakan. Pas lagi banyak masalah gitu kan? Betul, kayak pas kita kehilangan pekerjaan, pas ada krisis kesehatan di keluarga, atau ya pas dompet kita lagi kosong melompong. Iya, di saat-saat seperti itu kita merasa iman kita lagi benar-benar diuji sampai batas maksimal. Nah, itu dia. Tapi, sejarah itu berulang kali ngebuktiin hal yang justru sebaliknya loh. Momen yang paling berbahaya buat jiwa kita, justru adalah tepat setelah kita dapat persis apa yang kita doain selama ini. Pas kita lagi nyaman-nyamannya ya. Iya, dan ini bisa kita lihat dari satu observasi ringan tentang kebiasaan pagi kita sehari-hari. Coba deh, kita jujur sama diri kita sendiri. Apa sih hal pertama yang kita sentuh pas bangun tidur? Kalau di zaman sekarang sih, apalagi dalam 60 detik pertama, pasti tangan kita otomatis nyari layar ponsel yang menyala. 100% bener. Kita langsung buka layar, terus menggulir notifikasi, baca pesan masuk, ngecek berita hari ini. Semua informasi itu langsung membanjiri pikiran kita kan? Persis. Bahkan sebelum kita sempat napas panjang buat sadar sepenuhnya atau berbicara sama orang di rumah, otak kita udah penuh duluan. Itu realitas yang akurat banget sih. Mekanisme otak kita seolah udah diprogram ulang sama rutinitas modern ini. Detik-detik pertama dari hari kita itu, masa transisi dari tidur ke kesadaran penuh, sudah sepenuhnya diambil alih oleh layar. Tepat. Dan ngasih detik-detik pertama ke algoritma ponsel ini, menurutku memunculkan satu pertanyaan reflektif yang tajam banget buat kita semua. Pertanyaan seperti apa tuh? Di saat hidup kita lagi berjalan lancar, lagi nggak ada krisis, siapa atau apa yang sebenarnya kita temui pertama kali? Siapa yang dapat prioritas urutan pertama dari waktu, energi, dan pikiran kita? Wah, itu pertanyaan yang sangat mendalam. Dan pertanyaan tentang siapa yang dapat prioritas saat kita sedang rasa nyaman ini sebenarnya jadi jembatan yang luar biasa banget buat kita masuk ke dalam perenungan dari Kitab Ulangan pasal 26. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Boleh kasih gambaran besarnya dulu nggak tentang Kitab Ulangan pasal 26 ini? Tentu, kalau kita lihat konteks historisnya, Kitab Ulangan pasal 26 ini bukanlah teks yang berdiri sendiri. Ini adalah pasal penutup yang sangat monumental dari keseluruhan Kitab Hukum Ulangan. Pasal penutup ya? Berarti ada momen penting yang lagi terjadi di sini. Sangat penting. Mari kita coba letakkan diri kita di posisi mereka saat itu. Bangsa Israel sedang berdiri tepat di perbatasan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah sekian lama muter-muter itu ya? Betul. Bayangkan saja 40 tahun pengembaraan di padang gurun, penuh dengan debu, ketidakpastian, mengandalkan mana setiap hari. Semuanya akan segera berakhir. Mereka pasti lagi deg-degan tapi excited banget kan? Mau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tepat sekali. Mereka bersiap masuk ke dalam era kelimpahan. Nah, di titik transisi historis yang krusial inilah, Tuhan memerintahkan 2 ritual besar. Ritual apa aja itu? Pertama, persembahan hasil pertama dari panen yang harus disertai pengakuan sejarah secara lisan. Dan yang kedua, doa pertanggungjawaban persepuluhan khusus di tahun ketiga. Berarti ini bukan sekedar bayar pajak keagamaan gitu ya? Sama sekali bukan. Ini bukan kontrak agama yang kaku, melainkan undangan langsung dari Tuhan untuk menjadikan rasa syukur sebagai postur hati yang permanen. Tapi tunggu dulu nih, aku pengen sedikit ngasih catatan kritis di sini. Boleh, silahkan. Ada yang mengganjal. Kenapa Tuhan memerintahkan soal panen raya dan mewajibkan ritual rasa syukur justru jauh sebelum mereka mulai menanam benih? Pertanyaan yang sangat bagus. Maksudnya kan mereka belum benar-benar menaklukkan tanah itu. Logika manusia, kita biasanya ngomong ya udah kita bersyukur nanti aja. Kalau usahanya udah balik modal, kalau panennya udah terbukti sukses. Kenapa hal ini justru ditekankan di awal banget? Karena Tuhan kita tahu persis bagaimana cara kerja hati manusia.
Mengapa di depan? Karena Tuhan tahu bahwa ujian terbesar bagi kita sebetulnya bukanlah saat kita sedang berada di titik terendah. Padahal biasanya kita mikirnya pas susah itu ujian terberat ya. Iya, padahal saat kita hancur, kita secara natural pasti akan mencari pertolongan. Ujian yang paling berat justru datang saat hidup kita sedang sangat baik, saat tabungan kita penuh, perut kenyang, dan nggak ada masalah mendesak. Di titik kelimpahan itulah kita paling rentan terkena amnesia rohani ya. Betul sekali. Di momen sukses itu, kita tiba-tiba lupa dari mana kita berasal. Otak kita mulai merangkai narasi ilusi bahwa segala pencapaian itu murni karena kehebatan, keringat, dan kecerdasan kita sendiri. Wah, jadi instruksi ini tuh pada dasarnya langkah pencegahan ya. Semacam vaksinasi rohani sebelum penyakit lupa dan sombong itu nyerang pas mereka udah sukses. Metafora vaksinasi rohani itu sangat tepat. Mari kita dengar langsung dari teksnya bagaimana instruksi ini diberikan secara spesifik dalam firman Tuhan. Penasaran banget, boleh dibacakan? Daripada kita baca keseluruhan pasalnya sekaligus, mari kita bedah secara bertahap supaya kita bisa nangkap detailnya. Di ayat pertama dan kedua, firman Tuhan menyatakan, "Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu." Bentar, tadi diucapkan Allah ya? Iya, Allahmu. Kita lanjut ya. "Dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul." Oke. Mari kita berhenti di situ sebentar. Dari ayat ini, ada instruksi yang spesifik banget tentang membawa hasil pertama di dalam sebuah bakul. Ya, hasil pertama. Yang bikin aku mikir nih, teks ini sama sekali nggak ngebahas ukuran bakulnya. Penekanannya bukan pada seberapa besar bakul itu, atau seberapa berat persembahannya, melainkan fokus pada kata pertama. Apa sih makna di balik ini? Apa yang membuat konsep ini sangat mendalam adalah kalau kita ngelihat ke bahasa aslinya. Kata hasil pertama dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata reshit. Reshit. Kedengarannya familiar deh. Memang familiar karena menariknya kata ini punya akar kata yang sama persis dengan kata bereshit. Oh, Yang di kitab Kejadian itu. tepat. Di Kejadian pasal 1 ayat pertama yang sering kita kenal dengan terjemahan pada mulanya. Jadi secara makna, ini melampaui sekedar urutan waktu. Berarti lebih ke soal prioritas ya? 100%. Reshit berbicara tentang apa yang menjadi fondasi, apa yang paling utama, dan apa yang menduduki hierarki tertinggi. Melalui bakul ini, Tuhan sedang mendidik umatnya. Mendidik bahwa syukur itu bukan sekedar Bukan sekedar berapa banyak persentase sisa kekayaan yang bisa kita sisihkan setelah semua keinginan kita terpenuhi. Syukur adalah soal menempatkan Tuhan di tahta tertinggi. wah, ngena banget. Kalau kita hubungkan lagi sama analogi bangun tidur tadi, berarti ngasih reshit itu sama dengan ngasih kesegaran pikiran pertama kita buat Tuhan kan? Betul sekali. Bukan ngasih sisa energi kelelahan kita di penghujung hari pas kita udah mau tidur dan mata udah berat. Sangat jelas ya. Ini benar-benar ngebongkar pola pikir kita. Syukur itu bukan tentang sisa, tapi tentang siapa yang kita taruh di urutan paling atas. Terus setelah mereka bawa bakul itu, kelanjutannya gimana? Nah, di ayat ke-5 sampai ke-10 ada prosesi yang menurutku cukup radikal. Orang Israel itu nggak diizinkan untuk sekedar menaruh persembahan secara diam-diam di altar, terus pulang. Oh ya, nggak boleh cuma drop bakulnya aja. Nggak boleh. Mereka diwajibkan untuk berdiri dan berbicara dengan lantang. Menceritakan sejarah nenek moyangnya dengan kalimat pembuka, "Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara." Aku mau nantang bagian ini sedikit nih. Mengakui kalau leluhur kita itu seorang pengembara, yang pada zaman itu kan pada dasarnya berarti pengungsi yang nggak punya tanah. Iya, nomaden tanpa kepemilikan. Nah, bukankah itu terdengar sangat memalukan? Maksudku, kenapa mereka disuruh mengakui kerentanan surrealistis itu di tengah kemegahan pesta panen raya mereka? Bukankah itu malah merusak suasana perayaan sukses? Secara logika gengsi manusia, mungkin iya. Tapi justru disitulah letak kejeniusan firman Tuhan dalam merawat psikologi kita. Kalimat Ibrani Arami Ofet Avi, yang berarti Bapakku seorang Aram yang mengembara, atau bahkan yang hampir binasa, itu adalah sebuah jangkar realitas. Jangkar realitas buat nahan sesuatu. Mengucapkannya secara vokal adalah mekanisme anti-hubris, semacam teknologi kuno untuk menghancurkan kesombongan.
Coba kita analisis secara psikologis ya. Boleh, gimana tuh? Ketika kita merayakan panen besar, tubuh kita kan dipenuhi hormon dopamin. Kita ngerasa sangat berkuasa, sangat sukses. Nah, dengan memaksa mereka mengucapkan kalimat tersebut, Tuhan secara sengaja menciptakan disonansi kognitif. Jadi mereka kayak ditarik paksa dari rasa di atas awan itu ya? Tepat. Mereka dipaksa ingat bahwa fondasi keberadaan mereka itu sebetulnya nol besar. Leluhur mereka nomaden, nggak punya jaminan hukum, dan bahkan berakhir jadi budak di Mesir. Iya. Mereka sempat diperbudak ratusan tahun kan? Terus kenapa rekaman verbal ini penting banget diucapin keras-keras? Karena rekaman verbal ini akan langsung menghancurkan delusi bahwa kesuksesan finansial mereka saat ini adalah hasil dari keunggulan genetik atau kepintaran mereka sendiri. Wow. Mereka bisa sukses semata-mata karena anugerah dan intervensi tangan Tuhan yang kuat. Luar biasa. Jadi pengakuan sejarah itu semacam rem darurat psikologis biar mereka nggak jatuh dalam kesombongan ya. Setelah prosesi yang sangat merendahkan hati itu selesai, apalagi yang terjadi? Kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa di ayat ke-11. Mereka disuruh bersukaria. Pesta panen dong ya. Pasti meriah banget nih. Sangat meriah. Tapi coba dengar instruksinya, bunyinya seperti ini. Haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan. Sebentar, sekali lagi aku coba posisikan diri sebagai orang Israel saat itu. Kalau mengundang orang Lewi, mungkin masih masuk akal ya, karena mereka pelayan rohani. Betul, mereka fokus melayani di bait suci. Tapi mengundang orang asing? Mengundang kelompok marginal ke meja makan keluarga kita. Kenapa nggak bikin program bantuan sosial aja sih? Dikirim parselnya ke tenda mereka, beres kan? Iya, cara modern yang efisien kan, begitu ya? Terus kita rayakan privasi sukses ini sama keluarga inti aja di rumah. Kenapa teks ini maksa banget harus ada meja makan yang terbuka buat mereka? Ini adalah poin yang sangat esensial tentang bagaimana firman Tuhan mendefinisikan syukur. Dalam struktur sosiologi timur dekat kuno, duduk makan bersama di satu meja itu adalah bentuk pengakuan kesetaraan dan martabat yang paling tinggi. Oh, jadi maknanya bukan sekedar ngasih makan ya? Bukan. Mengirimkan parcel atau ngasih bantuan sosial itu perbuatan yang baik, pasti. Tetapi itu seringkali masih menyisakan jarak antara si kaya sang dermawan dan si miskin penerima bantuan. Masih ada sekat kelas sosial dong? Nah, syukur yang alkitabiah tidak bekerja seperti itu. Syukur itu selalu meruntuhkan sekat kelas sosial. Orang asing adalah mereka yang tidak punya hak kepemilikan tanah di situ. Jadi pas mereka diundang duduk bareng? Ketika sebuah keluarga Israel mengundang orang asing duduk di meja yang sama untuk menikmati hasil bumi, mereka sedang memproklamasikan sebuah kebenaran teologis. Tanah ini sebetulnya bukan milikku. Merinding sih dengernya. Mereka menyadari ini adalah pemberian Tuhan. Aku hanyalah pengelola. Dan karena kasih karunia Tuhan begitu berlimpah kepadaku, engkau yang nggak punya tanah pun berhak mencicipi kelimpahan ini bersamaku. Berarti kepuasan yang dinikmati secara tertutup itu. Hanyalah bentuk halus dari egoisme. Syukur yang sejati terbukti ketika meja makan kita bertambah luas. Bener banget. Syukur itu bukan hanya soal berbagi kalori, tapi berbagi martabat di meja yang sama. Ini konsep yang sangat menantang individualisme modern kita saat ini. Setuju. Dan kelanjutannya tidak kalah menarik loh. Di ayat 12-15 ada siklus persepuluhan khusus di tahun ketiga. Kalau nggak salah itu persepuluhan khusus buat janda, anak yatim, dan orang miskin kan? Betul sekali. Dan setelah melakukannya, mereka harus mengucapkan sebuah doa di hadapan Tuhan. Bunyinya gimana? Bunyinya, telah kupindahkan persembahan kudus itu. Telah kuberikan, tidak kulangkahi atau kulupakan. Nah, jujur aja nih, pas pertama kali baca, doa ini tuh kedengarannya hampir kayak menyombongkan diri gitu. Seperti laporan pamer kebaikan ya? Iya, kayak laporan pertanggungjawaban yang mamerin ketaatan. Kayak bilang, lihat nih Tuhan, aku udah ngelakuin semuanya dengan sempurna. Kenapa sih Tuhan menuntut model doa audit seperti ini? Bukankah doa itu biasanya tentang memohon sesuatu yang baru? Sekilas memang terdengar seperti pamer, tetapi sebetulnya ini adalah bentuk transparasi radikal di hadapan Tuhan. Ini salah satu model doa paling langka yang justru sangat kita butuhkan saat ini. Kenapa kita butuh doa semacam ini? Karena Tuhan meminta laporan ini sebagai wujud rekam jejak ketaatan kita.
Di sini kita melihat bahwa syukur nggak bisa cuma berhenti pada tataran emosi. Maksudnya sekedar feeling terharu gitu. Tepat. Syukur bukan sekedar perasaan haru, merinding, atau sampai menangis saat menyanyikan lagu pujian di ibadah hari Minggu. Syukur adalah akuntabilitas ketaatan nyata dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, jadi ketika mereka mengucapkan, telah kuberikan, tidak kulupakan, mereka lagi ngebuktiin integritas iman mereka ya? Benar. Tuhan ingin memastikan bahwa rasa syukur yang diikrarkan dengan meriah di altar benar-benar tereksekusi secara konkret dalam bentuk keadilan sosial di tengah masyarakat. Jadi doa ini memastikan gak ada diskoneksi antara apa yang kita nyanyiin di tempat ibadah sama gimana kita memperlakukan orang yang paling rentan di luar sana. Betul sekali. Syukur tanpa tindakan keadilan itu pincang. Benar, syukur itu ketaatan yang terukur, yang punya rekam jejak nyata. Nah, akhirnya perjalanan narasi ini sampai di titik klimaks kan, di ayat 16-19. Di sana terjadi momen ikatan perjanjian dua arah pada hari yang sama. Betul, dan bagian penutup ini benar-benar membongkar kedalaman kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Di ayat 18, ada penggunaan satu kata Ibrani yang sangat indah. Kata apa itu? Katanya adalah segulah. Ini diterjemahkan sebagai harta pusaka kesayangan atau umat kesayangannya. Segulah. Kedengarannya sangat intim ya. Sangat intim. Untuk memahami bobot dari kata ini, mari kita gunakan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang kaisar agung yang kerajaannya membentang sangat luas. Pasti punya kekayaan yang gak habis 7 turunan tuh. Pasti. Ia punya ribuan gudang yang dipenuhi emas, perak, permata, dan artefak berharga. Namun, di dalam ruang tidurnya yang paling privat, ia menyimpan satu kotak kayu kecil. Kotak kayu kecil, isinya apa? Disitulah dia menyimpan barang paling berharga dan paling personal bagi hatinya. Barang di kotak privat itulah yang disebut segulah. Wah, merinding aku dengarnya. Bayangkan, dari miliaran manusia dan seluruh bangsa di muka bumi yang megah ini, Tuhan dengan kedaulatan kasih-Nya memilih umatnya untuk menjadi harta kesayangannya yang paling intim. Menjadi segulahnya Tuhan ya? Benar. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan ini, yang bahkan kelak disempurnakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, respons kita nggak mungkin lagi cuma menjalankan rutinitas keagamaan yang mekanis. Gak mungkin cuma sekedar setor muka di gereja ya? Tepat. Respons satu-satunya yang logis dan pantas adalah penyerahan total. Hidup yang didedikasikan dengan segenap hati dan jiwa, seperti yang diminta dalam ayat 16. Konsep segulah itu benar-benar ngubah total cara pandang kita tentang identitas kita di hadapan Tuhan sih. Sekarang tantangan terbesarnya adalah gimana kita menarik semua kekayaan historis dan prinsip psikologis dari Ulangan 26 ini ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Itu aplikasinya yang penting. Karena nyatanya kita ini seringkali baru berseru ke Tuhan dengan penuh air mata itu pas lagi ada badai besar. Pas tiba-tiba nerima surat peringatan PHK, atau pas keluarga lagi di ujung tanduk. Pas lagi pet banget ya. Iya, padahal roh utama dari perintah ini kan justru mewajibkan kita buat merawat syukur yang radikal di tengah kondisi puncak kelimpahan. Kenapa sih secara praktis ini terasa begitu sulit dipraktikkan hari ini? Kesulitan itu muncul karena kita terus-menerus berhadapan dengan gravitasi kedagingan kita. Dan firman Tuhan itu selalu konsisten memberikan peringatan tentang bahaya ini. Ada ayat lain yang ngingetin hal yang sama. Banyak. Kalau kita hubungkan dengan bagian lain, misalnya Ulangan pasal 8 ayat 10 dan 11, peringatannya sangat lugas, hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan setelah engkau makan dan kenyang. Wow, setelah kenyang justru disuruh hati-hati. Lalu, Mazmur 100 ayat 4 dan 5 mengingatkan kita untuk secara sadar masuk pelatarannya dengan syukur. Dan tentu saja, Roma 12 ayat 1 yang mengajarkan bahwa ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh kita. Jadi dari semua benang merah firman Tuhan ini, kesimpulannya apa buat hidup kita yang modern ini? Kita bisa mendiagnosis dua penyakit spiritual utama di zaman sekarang. Yang pertama, mentalitas sisa. Mentalitas sisa. Betul. Ngasih ke Tuhan kalau kebetulan ada sisa gitu. Betul. Kita terjebak memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan atau untuk melayani hanya jika kita masih punya sisa tenaga setelah kelelahan mengejar ambisi karir kita seharian. Aduh, itu tamparan keras sih.
Terus yang kedua, Yang kedua adalah apa yang bisa kita sebut sebagai syukur vertikal yang ilusif. syukur vertikal yang ilusif. Agak berat nih istilahnya. Maksudnya gimana? Ini terjadi ketika kita merasa sangat intim secara spiritual dengan Tuhan. Kita bisa berdoa berjam-jam dengan fasih, tetapi mata kita sepenuhnya buta terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Jadi ngerasa suci, tapi cuek sama orang miskin di sebelahnya ya? Tepat, Ulangan 26 itu menghancurkan ilusi tersebut. Teks ini menegaskan bahwa kasih kepada Tuhan sama sekali tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita membuka meja makan kita untuk mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pada satu analogi modern, yang kayaknya bakal sangat relatable dengan kehidupan kita sekarang. Silakan, coba ceritakan analoginya. Coba deh kita bayangin hidup kita sendiri dalam skenario kayak gini. Kita lagi merintis karir dari bawah, penuh dengan penolakan dan kegagalan. Gelap banget rasanya masa itu. Pasti rasanya frustrasi banget. Nah, selama masa-masa gelap itu, ada seorang mentor yang selalu ngangkat telepon kita jam berapapun. Beliau dengan sabar ngebimbing kita, ngoreksi proposal kita yang berantakan. Terus, ada sahabat-sahabat yang rela menyemin uang pas kita kehabisan ongkos, dan selalu membackup kerjaan kita. Orang-orang yang benar-benar hadir pas kita susah ya. Betul, serta keluarga yang selalu doain kita setiap malam. Lalu, bertahun-tahun kemudian, kerja keras itu terbayar. Bung! Kita dapat jabatan direktur, gaji berlipat ganda, dan sukses besar. Wah, akhirnya nikmatin hasil juga. Iya, di bulan pertama kita masih sering nelpon mentor itu, beliin hadiah, kita mentraktir sahabat-sahabat lama, dan bawa keluarga liburan. Semuanya kelihatan harmonis dan manis. Terdengar seperti happy ending yang ideal. Tapi tunggu, bulan berganti tahun. Tuntutan jabatan baru bikin akhir pekan kita sekarang diisi dengan ya main golf sama klien-klien elit. Pesan WhatsApp dari sahabat lama mulai kita biarkan gak terbaca berhari-hari karena ketumpuk grup kerjaan. Mulai muncul jarak ya. Sampai suatu hari, sahabat yang dulu selalu nemenin kita di masa susah itu nelpon. Dia lagi ngalamin krisis medis di keluarganya dan butuh pertolongan mendesak. Lalu, apa respons kita? Dengan wajah tanpa dosa, sambil sibuk ngetik laporan di laptop, kita cuma ngebalas singkat. Aduh, maaf banget ya, jadwalku minggu ini penuh sekali. Mungkin bulan depan baru kita bisa ketemu. Ya ampun. Kalau tanpa bantuan tangan-tangan mereka di masa lalu, kita nggak bakal pernah duduk santai di kursi direktur itu hari ini. Itu analogi yang benar-benar menyayat hati sih. Karena sadar atau enggak, itulah cerminan tepat dari apa yang sering kita lakukan terhadap kasih karunia Tuhan. Bikin kita gampang lupa daratan ya. Betul, kesuksesan, kenyamanan, dan rutinitas yang serba cepat itu punya kekuatan hipnotis yang luar biasa kuat untuk menumpulkan ingatan kita akan anugerah. Dan kalau kita merangkum semuanya nih, itulah fungsi sesungguhnya dari kitab Ulangan pasal 26 kan. Tepat, ritual ini, bakul reshit ini, pengakuan sejarah secara lisan ini, semuanya dirancang sebagai rem darurat spiritual. Supaya kita nggak kebablasan. Secara sengaja, Tuhan menciptakan sistem ini untuk menghentikan laju kesibukan kita yang membutakan. Ini memaksa kita untuk turun dari tahta kesombongan kita, duduk diam sejenak, dan memutar kembali memori tentang betapa rentan dan terlanjangnya kita dahulu. Dan pastinya untuk mengingat betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang udah menopang hidup kita dari titik nol sampai di detik ini. Iya, dan pada akhirnya, ini ngebawa kita pada satu perenungan terdalam. Seberapa sering kita bersyukur bukan karena sedang susah dan butuh pertolongan, tapi justru karena hidup kita sedang baik, dan kita dengan sadar memilih untuk mengingat siapa yang membuat itu semua mungkin. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi jangkar yang mengkalibrasi ulang hati kita semua. Untuk kita yang mendengarkan, mari kita ambil komitmen di minggu yang baru ini untuk memberikan yang pertama dan terbaik untuk Tuhan, bukan sekedar sisa-sisa waktu dan tenaga kita. Teruslah berjalan, melangkah teguh di dalam kasih karunia Tuhan setiap harinya ya. God bless you all, guys.